yang lewat tentang SIL, lalu ada KPW atau kelompok pembinaan warga sudah dimulai untuk KPW Selatan, KPW Utara. Jadi cara menentukannya gereja ini sebagai titik nolnya ya, yang sana selatan, sana utara ya. Jadi silakan Bapak Ibu Saudara yang belum daftar ke kelompok KPW bisa mendaftar. Kalau yang selatan di Bapak Harimawan, kalau utara ketuanya Ibu Endias. Nanti di minggu yang ketiga dan keempat sudah mulai KPW. Minggu ketiga atau KPW Selatan nanti di Pastori, minggu keempat di Bapak Heru. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sekali lagi saya menyambut kehadiran Bapak Ibu Saudara dengan penuh sukacita. Sekali lagi selamat berbakti, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum ibadah dimulai, dimohon untuk handphone di-silent terlebih dahulu supaya kita lebih berfokus untuk beribadah. Terima kasih. Shalom. Shalom. Semangat. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita masih bertemu untuk beribadah semua karena anugerahnya. Dan mari kita satukan hati kita untuk datang dan memuji serta menyembah dan menikmati kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita akan masuk dalam saat teduh. Tuhan ada di dalam baitnya yang kudus, Tuhan tahtanya di surga. Matanya mengamat-ngamati, sorot matanya memuji anak-anak manusia. Tuhan memuji orang benar dan orang fasik, dan Ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Ia menghujani orang-orang fasik dengan arang berapi dan belerang, angin yang menghanguskan. Itulah isi piala mereka. Mazmur 11 ayat 4-6. Marilah kita menyembah dan memuji Tuhan seumur hidup kita dan di sepanjang usia kita.
Bapa kami yang kami sembah dalam nama Yesus, mengucap syukur ya Tuhan, Kau sudah kumpulkan anak-anak-Mu ini di tempat ibadah-Mu ini. Kami akan beribadah, kiranya Engkau akan pimpin dari awal, pertengahan hingga sampai akhirnya. Terlebih Engkau akan berkati untuk Bapak Pendeta yang akan menyampaikan firman Tuhan, biarlah akan tertanam dalam hati kami. Untuk kami yang melayani, baik MC, singer maupun musik, Engkau akan berkati kami, sehingga boleh melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kami akan menyapa sekali lagi. Shalom. Masih semangat untuk memuji Tuhan? Dengan sukacita kita akan memuji Tuhan. Saya mau tanya, berapa banyak jemaat di sini yang percaya bahwa Tuhan kita Yesus Kristus adalah Allah yang dahsyat dan ajaib? Silakan lambaikan tangan ke atas. Amin. Mari kita saling berjabatkan tangan dan kita katakan Tuhan kita dahsyat. Dia Tuhan dan Juru Kuasa.
Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari 1 Yohanes 2 ayat 7 sampai dengan 17 yang akan dibacakan oleh Ibu Lisa. 1 Yohanes 1 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-10. Maaf Bapak Ibu Saudara semuanya, firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Yohanes 2 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-17 yang berbunyi demikian, perintah yang baru. Saudara-saudara yang terkasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu. Sebab kegelapan sedang melenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Amin. Sebentar lagi kita akan masuk dalam doa jemaat yang nanti akan dipimpin oleh Bapak Heru Kuswanto. Tapi sebelumnya kita angkat pujian di waktu yang tepat. Selalu
kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Mengucap syukur dan terima kasih atas berkat serta penyertaan-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami dapat berkumpul pada hari ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk gereja-Mu di tempat ini. Tuhan berkati setiap acara yang sudah berjalan, dari sekolah minggu, PKRB, PKMB, PBI, WBI, dan juga KPW, juga kebaktian umum ini Tuhan. Kiranya Tuhan akan berkati setiap acara-acara yang sudah berjalan ini. Ya Tuhan, berkati juga Bapak Pendeta Ari beserta Budia dalam penggembalaannya di gereja-Mu ini. Berkati dengan kesehatan dan hikmat dalam memimpin jemaat-Mu untuk hidup di dalam-Mu Tuhan. Kami juga berdoa buat pelayan-pelayan-Mu di dalam keperancangan gereja di tempat ini. Kiranya Tuhan berkati setiap pribadi kami Tuhan. Berikan kekuatan iman yang baik, berikan hikmat dan penyertaan-Mu, supaya kami dapat menjalankan tugas pekerjaan-Mu ini hanya untuk kemuliaan-Mu. Kami berdoa juga bagi kesejahteraan jemaat Gloria Kayen seluruhnya. Tuhan berkati di dalam pekerjaan dan usaha. Kami percaya bahwa setiap berkat sudah Tuhan sediakan bagi kami dan bagi penghidupan kami yang sejahtera. Kami juga berdoa buat anak-anak-Mu yang masih duduk dalam bangku pendidikan. Tuhan sertai dan berikan kepandaian buat mereka dalam menuntut ilmu. Berikan jalan yang terbaik buat anak-anak-Mu ini Tuhan, supaya dapat mencapai cita-citanya, bisa menjadi anak yang berguna buat orang tua, negara, terlebih buat pekerjaan-Mu. Ya Tuhan, kami berdoa juga bagi bangsa dan negara kami ini, bangsa di mana kami tinggal. Kiranya Engkau senantiasa memberikan perlindungan bagi bangsa kami ini Tuhan. Kiranya Engkau menjauhkan bangsa kami ini dari bencana dan malapetaka. Ya Tuhan, kami berdoa juga untuk para pemimpin kami, Bapak Presiden beserta jajarannya, hingga para pimpinan di bawahnya, sehingga sampai di RT/RW ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberi mereka hikmat, bijaksana, kejujuran, sifat yang adil, dan juga sikap dan takut akan Engkau. Dengan demikian mereka bisa menjalankan tugasnya sesuai dengan kehendak-Mu saja. Ya Tuhan, inilah doa dan permohonan pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Gembala Jemaat kita. Tapi sebelumnya kita akan sambut firman Tuhan dengan pujian Percaya Bukan Karena Melihat.
syukur pagi hari ini. Setiap kali kami menyanyikan lagu-lagu rohani, menjadikan kami mengingat akan kasih setia dan kebaikan-Mu, terutama anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, sehingga hidup kami yang fana di dunia ini memiliki kepastian akan kekekalan bersama Engkau di surga. Dan hidup yang kami jalani ini adalah hidup untuk menyenangkan hati-Mu, menjadi berkat dan berguna bagi sesama kami. Kami siap untuk merenungkan firman-Mu. Untuk itulah berkatilah kami dengan hikmat-Mu dan kecakapan untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Semua baik dan sehat. Puji Tuhan. Tema kita sepanjang bulan Juli ini adalah gali dan temukan harta karun rohani. Berdasarkan kitab Matius 13 ayat 12, jadi siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan inilah harta rohani kehidupan orang percaya, yaitu hati yang haus dan lapar akan kebenaran. Satu keinginan untuk terus bertumbuh dalam kebenaran. Itu melebihi dari harta karun sungguhan, ya. Karena harta karun sungguhan, saudara nemu emas dijual juga belum tentu diterima di toko emas, tapi mana suratnya katanya. Ini sudah zaman dinasti Ming, tidak ada suratnya. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, judul khotbah pada pagi hari ini adalah harta rohani di dalam jemaat lokal. Berdasarkan kitab Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 10 sampai 15, mari kita membaca nas firman Tuhan yang sudah ada di layar. Tetapi pada malam itu juga segera saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Setibanya di situ pergilah mereka ke rumah ibadah orang Yahudi. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka memiliki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Banyak di antara mereka yang menjadi percaya, juga tidak sedikit di antara perempuan-perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani. Tetapi ketika orang-orang Yahudi dari Tesalonika tahu bahwa juga di Berea telah diberitakan firman Allah oleh Paulus, datang jugalah mereka ke sana menghasut dan menggelisahkan hati orang banyak. Tetapi saudara-saudara menyuruh Paulus segera berangkat menuju ke pantai laut, tetapi Silas dan Timotius masih tinggal di Berea. Orang-orang yang mengiringi Paulus menemaninya sampai di Athena, lalu kembali dengan pesan kepada Silas dan Timotius supaya mereka selekas mungkin datang kepadanya. Amin. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan menjadi pelaku firman Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, pelayanan Rasul Paulus memberitakan Injil ke Eropa. Itu ada 3 kota yang dia datangi, ada Tesalonika, ada Filipi, ada Tesalonika, ada Berea. Kalau di Filipi ada 3 kelompok orang yang dia hadapi dalam pelayanannya, yaitu Lydia, seorang pedagang, lalu ada perempuan si tukang sihir, dan ada kepala penjara di Filipi. Jadi komplit situasi orang yang mendengar berita Injil itu. Nah, di Tesalonika ini orang-orang Yahudi agak sulit ini, berat ini. Sebab pengaruh jahatnya itu selalu menggagalkan pelayanan Rasul Paulus. Nah, di Berea ini puji Tuhan, ya. Puji Tuhan, Rasul Paulus menemukan orang-orang Yahudi, orang-orang Yunani yang mau terbuka dengan pemberitaan Injil. Mereka dengan hati yang haus dan lapar, mereka mendengar pengajaran Rasul Paulus, dan berilah jemaat di Berea. Orang-orang Yahudi percaya Tuhan itu sangat mudah bagi mereka karena mereka sudah menantikan sang juru selamat. Ibaratnya itu kalau orang Yahudi itu seperti instalasi rumah, ya, listrik.
Semua instalasi sudah terpasang ya. Tinggal disambung dengan kabel PLN, kabel langsung terkonek semua. Nah, sedangkan bangsa-bangsa lain itu belum ada instalasinya ya. Makanya diajar Injilin dengan luar biasa oleh Rasul Paulus. Apalagi orang-orang Yunani, mereka sudah terbiasa dengan filsafat mereka. Para pencinta kebenaran, para pencari hikmah. Nah, ketika Paulus mengajar kepada mereka, Paulus mengajar yang melebihi hikmat dari manusia. Hikmat manusia itu kata kitab Pengkhotbah itu hikmat di bawah bayang-bayang matahari. Hikmat manusia yang ada di bawah bayang-bayang matahari itu hikmatnya selesai kalau sudah di kuburan, sudah selesai. Tidak ada lagi. Tapi kalau hikmat yang Rasul Paulus ajarkan itu adalah hikmat berdasarkan firman Tuhan. Firman yang dikasih Tuhan. Kalau kita nanti ketemu Paulus di surga, kita banyak tanya, banyak pertanyaan. Mengapa dia begitu bersemangat memberitakan Injil? Dan kadang-kadang kalau kita dalam tokoh imajiner itu kita menemukan pendeta-pendeta yang kita wawancarai, kita akan selalu mendapatkan satu gambaran dari pelayanannya itu bisa dihitung dari seberapa banyak dan berupa materi ya. Biasanya kalau kumpulan pendeta-pendeta di suatu acara itu antara pendeta kota besar, kota sedang, kota kecil, dan daerah pedalaman. Kadang-kadang yang kota kecil sama pedalaman dengar sambil bengong ya. Wah, baru saja bangun ditambah 3 lantai gedung gereja. Wah, bangga. Mobil gereja baru saja ganti gitu. AC-nya semakin dingin di gereja. Parkirnya semakin diluaskan. Jadi kalau Pak Gembala yang dari gereja besar itu sekali dia menyambut jemaatnya, mobil berjajar gitu ya. Kalau di pedalaman boro-boro lihat mobil, pegang mobilnya belum pernah. Nah, inilah kalau kita membayangkan ketika kita bertemu dengan Rasul Paulus, lalu kita bercerita, bertanya banyak hal dengan dia, maka dia akan jelaskan betapa harta rohani di dalam kehidupan setiap orang percaya itulah yang terpenting daripada hal-hal yang materi. Dia bisa tunjuk di Korintus, dia bisa tunjuk di Efesus, dia bisa tunjuk nama-nama yang dia sebut dengan penuh sukacita. Mereka itu adalah harta rohani dalam kehidupannya. Jemaat yang dikasih Tuhan, dalam penata layanan saya dan saudara, apa yang paling indah dalam pelayanan saya dan saudara? Apa yang paling membuat kita bangga dengan pelayanan saya dan saudara? Apakah kita mau disebut sebagai gereja yang paling besar di Jogja? Misalkan senang ya dari gembalanya, gereja paling terbesar. Pendetanya pasti akan tersenyum-senyum ketika orang menyapa di satu acara. Oh, inilah pendeta gereja terbesar di Jogja. Kalau persembahan per bulan udah nggak pakai uang, sudah pakai HP semuanya. Pak Gembalanya tiap menit lihat HP-nya dari senyum-senyum, sudah ditransfer Pak. Gua senang gitu ya. Sudah ditransfer Pak gitu ya. Dulu saya pernah di Kalimantan itu satu acara, Pak pendetanya ya itu sering cerita itu. Baru saja jemaat saya transfer. Saya dalam hati kapan saya ditransfer gitu ya. Jemaatnya kerjaannya ngorek karet gimana bisa transfer, mungkin buka pintu bank aja belum pernah seumur hidup mereka ya. Gimana bisa transfer ya. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, apa wujud dari harta rohani yang dimiliki oleh sebuah gereja lokal? Kalau kita membaca pelayanan Rasul Paulus di Berea, kita akan menyaksikan betapa sukacitanya Rasul Paulus bertemu dengan orang-orang yang baginya inilah harta rohani yang sesungguhnya. Nanti Gloria kayaknya direnovasi gedungnya kayak gini ya, bagus ya. Apa yang menjadi harta rohaninya? Apakah
arsitektur gereja ini yang bagus dan menjadi kebanggaan kita. Sekali buka pintu langsung AC-nya tuh meresap betul, Pak, adem betul. Berapa derajat? 10 derajat gue. Apa enggak seperti pindang yang dikusturin itu ya, Pak, yang di kota. Nah, Pak yang dikasih Tuhan, musiknya luar biasa, serasa di telinga kita musiknya enggak jembang. Wah, enak. Apakah itu? Nah, teman yang dikasih Tuhan, jangan kita menilai segala sesuatunya itu yang bersifat fasilitas, materi, kebendaan, ya. Tapi lebih dalam lagi daripada itu semuanya, itu semua adalah pelengkap sebenarnya. Namanya pelengkap itu kalau ada ya puji Tuhan, kalau tidak ada ya tidak apa-apa ya. Dulu awal-awal saya melayani, tidak ada istilahnya click on kayak begini, mic alami, ngomong langsung, nggak perlu pakai, tidak ada memang ya. Nggak ada sound system yang bagus, yang AC yang dingin, nggak ada. Ya angin jendela dibuka, kalau kurang dingin dibuka lagi jendela. Sudah menikmati kebahagiaan dalam pelayanan. Nah, berdasarkan Kisah Rasul 17 ini kita melihat ada 3 hal yang menjadikan saudara juga menginginkan. Kalau demikian, harta rohani apa yang ada di dalam jemaat ini? Harus kita berani mengevaluasi apa sih sebenarnya yang menjadi harta rohani, harta karun rohani di dalam jemaat Gloria Kayen. Yaitu orang-orang yang mengenal Alkitab. Jadi hartanya itu berupa apa? Berupa orang-orang. Bukan orang-orangan ya, orang-orang, enggak saya tambahin. Orang-orangan sawah. Orang-orang sebagaimana gereja itu adalah kumpulan orang percaya. Orang yang mendengar firman Tuhan, orang yang mengambil keputusan untuk bertobat percaya Yesus, lalu dikumpulkan jadi jemaat seperti ini. Nah, kumpulan orang percaya ini harus kumpulan orang percaya bagaimana? Jemaat Berea menyaksikan bahwa orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya. Orang-orang di Tesalonika, orang-orang mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Jadi orang-orang di Berea lebih baik dibanding dengan orang-orang Yahudi yang ada di Tesalonika. Nah, orang-orang di Berea inilah yang mendengar firman Tuhan, yang terima dengan sukacita, lalu berdirilah jemaat di situ. Orang-orang yang mengenal Alkitab bukan hanya mereka suka membaca. Kalau zaman itu ya masih kitab suci, yaitu perjanjian lama. Kalau hari ini kan sudah komplit di tangan kita, perjanjian lama, perjanjian baru. Mereka bukan saja orang yang membaca firman Tuhan, tapi mereka juga menyelidiki, mencari tahu. Bukan terima mentah-mentah begitu saja ya. Terima mentah-mentah itu lalu bahayanya ketika saudara mencari kehendak Tuhan lalu dengan kacamata dibuka gini, asal buka lalu Judas melempar uangnya dan bunuh diri. Wah, ini solusinya, berarti bukan itu ya. Bukan itu. Kadang-kadang orang cari kehendak Tuhan dengan gaya mistis ya, itu salah ya. Dengan membaca firman-Nya, dengan hidup di dalamnya, seturut itu saudara akan menjalani hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi harta rohani dalam kehidupan jemaat itu adalah kita sekalian. Saya dan saudara yang hidupnya itu mengenal kitab suci. Senang dengan pengajaran. Senang dengan PA, KPW gitu ya. Kelompok pembinaan warga. Senang dengan pendalaman Alkitab. Kalau begitu piknik boleh enggak Pak? Gitu ya. Jangan nanti dijadikan ilustrasi jemaat mereka itu senang piknik lah gitu ya. Bukan ya. Senang PA. Di dalam PA itulah nanti di akhir tahun ada piknik bersama, itu bagus ya. Kalau tiap PA piknik, mau PA tapi dia milihnya piknik terus gitu ya.
Jemaat kita minggu depan PA ya, piknik Pak, gitu ya. Jadi Pak Pendeta diarahkan ke piknik terus. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, di dalam pengenalan akan firman Tuhan, maka jemaat itu akan menjadi terbuka mata hatinya. Bukan tertutup pintu hatinya, ya, tapi terbuka. Hatinya itu senang, bahagia ketika dia menjadi pelaku firman Tuhan. Jadi Rasul Paulus kepada jemaat Berea itu senang, wah senang sekali nih orang-orang di Berea itu hatinya baik, suka memiliki firman Tuhan. Ketika diajar ya dicatat, lalu ditanyakan. Kalau tidak tahu ditanyakan lagi sampai mereka tahu. Dan ketika tahu mereka, lalu bagaimana cara melakukannya? Mereka mengerjakan. Nah, itulah kebahagiaan Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Kebahagiaan dalam pelayanan berjemaat. Kalau seisi rumah kita, seisi jemaat adalah orang-orang yang senang kepada firman Tuhan. Bahkan kalau rapat panitia perancang debat itu pakai ayat. Pak, menurut Yesaya, udah debatnya bagus ya kayak gitu ya. Debatnya pakai ayat. Pak, bukankah kita suruh mencari kehendak Allah, carilah dahulu kerajaan kebenarannya. Mengapa Bapak tidak? Wah gitu ya harusnya ya. Kalau nyalakan gembala kan harusnya gitu. Mengapa Bapak tidak? Wah gitu ya. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, orang-orang yang mengenal firman Tuhan itu hati dan pikirannya dikuasai oleh firman Tuhan. Ketika kita rajin membaca firman Tuhan, maka firman Tuhan itu akan teringat ya. Ketika ada pergumulan nanti yang diingat firman Tuhan. Ketika dia waktu lenggang, waktu kosong, dia tulis lagu dari firman yang dia ingat, dia tulis lagu. Sambil dia nyanyi, nggak apa, karang-karang sendiri, nyanyi sendiri ya. Dan itu yang memuakkan dia. Orang-orang yang baik hatinya. Senang ya kalau kita ketemu dengan orang yang baik hatinya ya. Senang. Orang-orang yang kadang-kadang menurut pikiran kita, kok ada ya orang kayak begini ya. Dulu ada teman sepelayanan cerita kepada semua yang hadir. Jadi dia punya ibu itu punya toko kelontong. Jadi ibunya itu kalau ada keuntungan yang dia anggap ini kok lebih keuntungannya, dia masukkan kotak ya. Kotak. Dan dia tunggu kalau ada pengkhotbah tamu di gerejanya, dia buka kotak itu lalu entah receh, entah uang pecahan berapapun dia akan masukkan kantong, lalu ketika Pak Gembala yang berkhotbah itu selesai dia kasih uang. Loh, apa ini? Ini uang untuk hamba Tuhan. Saya pun gak menghitungnya. Nanti Bapak pulang di rumah menghitung. Nah, cuma yang dikasih itu. Ada ya orang banyak begitu ya. Ada ya orang yang sampai memikirkan sedemikian rupa. Nah, inilah yang menjadi harta rohani dalam kehidupan jemaat lokal. Diisi orang-orang yang terus bertumbuh dalam kebenaran. Orang-orang yang hatinya baik dan tentu pikirannya baik dan langkah hidupnya baik. Dia selidiki firman Tuhan, dia cocokkan dengan kehidupannya, dan dia mengevaluasi kehidupannya apakah aku sudah seturut dengan firman Tuhan. Jangan sampai hanya pada tataran di omongan, jangan sampai ada di tataran cuma di wacana. Tapi dia menghidupi firman Tuhan itu. Nah, itulah harta rohani dalam kehidupan jemaat lokal, yaitu orang-orang yang mengenal Alkitab. Dengan Alkitabnya sendiri dia kenal. Bagaimana cara mengetahuinya kenal ya? Dia suruh baca saja, malu silakan baca kitab Mika, Nabi Mika. Pasal 1 ayat 1 yang ringan-ringan dulu. Dia carinya di mana? Di ujung belakang atau ujung depan. Kalau dia langsung tanpa lihat indeks nanti buka, tahu berarti dia mengenal. Kan ada HP Pak, iya HP ya. Kalau HP-nya mati, baterainya habis gimana? Kita di tangan kita. Nah, cuman yang dikasih Tuhan. Ini yang jarang.
Bahkan ini yang semakin berkurang dalam kehidupan jemaat. Itulah sebabnya pada pagi hari ini menjadi komitmen saya dan saudara, ayo kita kenali firman Tuhan. Kenali Alkitab kita. Kita baca tokoh-tokohnya. Perjanjian lama, perjanjian baru. Dan ini membentuk satu alur cerita. Perjalanan rohani kehidupan orang percaya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, berbahagialah gereja yang memiliki anggota gereja, orang-orang yang ada di dalamnya, orang-orang yang bertumbuh berdasarkan pengenalannya akan firman Tuhan. Gereja itu akan menjadi gereja yang damai sejahtera. Karena besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Kalau kita ditajamkan dengan perkataan yang benar, perkataan yang memberikan semangat, dorongan untuk bertumbuh, sama-sama bertumbuh. Tapi kalau kita dipertajam dengan perkataan yang pedas, misalkan ya, emang aku nggak bisa tambah pedas, katanya ya, tak tambah pedas. Ya. Kita mempertajam sesama kita dengan kebingungan kita. Emang aku nggak bisa bikin kamu bingung, sama-sama bingung. Akhirnya keluar gereja jadi bingung semua. Mau pulang ke rumahnya nggak tahu rumahnya. Mana rumah saya udah ketemu bingung semuanya. Mengenal satu ekspresi, satu apa yang namanya itu kayak impartasi lah bahasa kan, impartasi rohani. Orang jadi bersemangat, orang jadi bertumbuh karena kita sama-sama mempertajam satu dengan yang lain dengan kebenaran. Nah, di dalamnya itu adalah orang-orang yang percaya Tuhan. Di ayat 12, banyak di antara mereka yang menjadi percaya. Juga tidak sedikit di antara perempuan-perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani. Teman yang dikasihi Tuhan, harta rohani dalam kehidupan berjemaat itu adalah di dalamnya orang-orang percaya Tuhan. Nah, orang-orang yang percaya Tuhan. Orang-orang yang percaya Tuhan itu digambarkan dengan apa? Digambarkan mereka tadi dengar firman Tuhan, hatinya terbuka, mereka menyelidiki, mereka merespon, dan mereka menjadi orang percaya. Orang yang percaya Tuhan adalah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Tuhan, Engkaulah gunung batu perlindunganku. Tuhan, Engkaulah pengharapanku. Pengharapan itu bagaikan saung yang kuat, yang menjaga kapal tetap tenang meskipun ada di tengah lautan. Di dalam percaya aku ini menjadi kuat. Orang-orang yang percaya Tuhan, orang-orang yang percaya Tuhan rindu untuk menyelidiki kebenaran. Mereka menjadi pembelajar Alkitab yang antusias, semangat pembelajar. Jadi awalnya nggak tahu jadi tahu. Bukan awalnya nggak tahu tambah malu. Ketika ditanya tambah malu. Ketika malu nggak datang lagi, malu. Jadi dari nggak tahu harusnya jadi tahu. Setelah tahu jadi antusias. Jadi bersemangat. Sama seperti yang ilustrasi yang minggu kemarin ya. Minggu yang lalu, di mana ketika orang bisa menguasai mata pelajaran tertentu, dia akan semangat belajar. Tapi ketika dia belum menguasainya, dia nggak percaya diri, malu. Sama dengan orang renang ya. Ketika diajak berenang, ayo renang, enggak lah, dingin ya. Alasannya dingin ya. Ayo berenang, dingin ya. Padahal dia tidak bisa renang ya. Tapi kalau dia bisa renang, dia mau berenang 3 jam, dia mampu ya. Orang-orang yang percaya Tuhan itu menjadi satu kumpulan yang memuji Tuhan. Orang-orang yang percaya Tuhan itu akan selalu memikirkan dan mendoakan pekerjaan Tuhan. Bagaimana ya? Ada pertanyaan pribadi ya. Bagaimana ya ini sekolah minggu bisa maju? Bagaimana ya sekolah ini liburan ini bisa ramai? Kalau ramai, tidak ada minum, tidak ada makanan, gimana? Anak-anak suruh puasa, kita doa puasa ya anak-anak ya, gitu ya. Kan tidak ada yang memikirkan, memikirkan bagaimana beli minumnya, bagaimana pesan snacknya, bagaimana beli makannya.
Makan juga disesuaikan dengan anak-anak ya. Anak-anak sukanya apa? Jangan dikasih makanan yang khusus untuk orang besar. Anak-anak sukanya apa? Sampai dipikirkan sedemikian. Prakarya seperti ini kan dipikirkan. Masa prakaryanya bikin bak rano gitu ya? Nggak mungkin toh. Bapaknya suruh beli kayu, beli macam-macam besar begini, nggak mungkin. Sederhana, kendi dicat gitu. Orang-orang percaya yang mengasihi Tuhan, mereka akan rindu tumbuh bersama-sama. Di dalam gereja ini bertumbuh bersama-sama. Kita kan kumpulan orang percaya. Hasil dari kumpulan orang percaya itu apa? Kalau mobil masuk bengkel, keluar mobilnya jadi sehat mobilnya ya. Jadi bagus. Kalau kita masuk gereja, keluar jadi apa? Pancet wahai Pak, berarti gak ada perubahan. Harusnya ada perubahan. Perubahan dalam tutur kata, dalam sikap, dalam tindakan. Ini belum keluar seperti Paulus memberitakan Injil melakukan perjalanan misi ya. Kita baru pada tataran buka pintu gereja, keluar, berubah dah hidupnya. Kumpulan orang percaya, orang-orang yang mengasihi Tuhan, itulah harta rohani di dalam gereja ini. Itulah sebabnya setiap orang berharga. Gembala melihat juga berharga semua. Jangan gembala lihat ini mana. Ini 100.000 atau 50.000 atau 20.000. Jadi banyaknya uang aja ini. Pendeta mata duitan itu namanya ya. Ini kalau lihat aja persembahannya besar, salamannya Tuhan berkati ya, Tuhan berkati ya. Kalau persembahannya dikit gini. Ini udah kopi udah bebas ini, udah gini. Sama kelihatannya yang datang ini bawa mobil, nyambutnya sampai naik sepeda ya. Enggak, semua sama ya. Semua sama di dalam Jumat ini. Ini adalah harta rohani, kumpulan orang percaya karena nanti kita dalam kekekalan itu. Rasul Paulus katakan yang menjadi mahkota dan kebanggaanku yaitu kalian. Orang-orang yang dengar Injil, orang-orang yang menyambut anugerah keselamatan, dan nanti di surga semua bisa bersaksi ya, bisa bayangkan ya. Ketika kita kumpul bareng di Bema Kristus, wah Tuhan Yesus, kalau tidak ada Pak Ari ini, saya mungkin tidak kenal firman Tuhan, tidak kenal jadi orang Kristen, tidak kenal Tuhan. Tapi puji Tuhan ada Bapak. Rasul Paulus lebih banyak lagi, bukan Rasul Paulus itu. Nah, betapa bahagianya Bapak Saudara. Itu jangan lingkup saya kembali, itu Bapak sudah di rumah masing-masing lah. Jangan sampai nanti udah kumpul semua di gereja, Bapak mana? Kemana Pak Bapak? Entah ada bapaknya. Anaknya juga bingung cari bapaknya, rupanya tidak masuk. Kasihan. Semua harus berada bersama-sama di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya betapa berharganya orang-orang percaya ini. Mereka yang kenal Tuhan, mereka yang mengasihi Tuhan, mereka yang bertumbuh dalam kebenaran. Dan akhirnya yang menjadi harta dalam kehidupan jemaat lokal adalah orang-orang yang melayani Tuhan. Tetapi saudara-saudara menyuruh Paulus segera berangkat menuju ke pantai laut, tetapi Silas dan Timotius masih tinggal di Berea. Tinggal untuk apa? Tinggal untuk melayani mereka. Gereja di Berea beruntung karena memiliki pelayan Tuhan yang setia. Pelayan Tuhan yang melanjutkan pelayanan Rasul Paulus. Kenapa Paulus disuruh pergi ya? Karena ini terancam oleh orang-orang Yahudi Tesalonika tadi ya. Dengar di Berea maju kok, harusnya tambah senang ya. Sama Bapak Saudara dalam kehidupan kekristenan, kalau kita dengar, kita lihat ada gereja di sana maju, puji Tuhan, senang ya. Jangan tambah kita nggak senang, salah itu. Kalau perlu tambah didoakan, Tuhan lebih majukan.
Senang, puji Tuhan, gereja di sana bertumbuh maju. Banyak orang yang mengasihi Tuhan, banyak orang yang menjadi pelayan Tuhan. Orang-orang yang melayani Tuhan adalah orang-orang yang mengabdikan hidupnya untuk memikirkan, mendoakan, dan mengerjakan pekerjaan Tuhan. Meskipun itu pelayanan yang sederhana. Kalau hari ini di acara berjemaat kita pelayanan yang sederhana apa? Yang sederhana pelayanannya. Kalau musik ya ini yang jago musik ya. Kalau apalagi yang kalau yang di multimedia ya yang tahu komputer lah, jangan sampai kita nggak pernah lihat komputer lalu kita jadi operator nggak bisa ya. Yang sederhana apa? Sederhana. Yang sederhana. Nggak tahu saya yang sederhana. Semuanya penting ya. Semuanya penting dalam pelayanan. Dalam pelayanan penting itu hatinya ada niat, oh ya aku mau datang ke gereja, selain aku datang aku mau ambil bagian dalam pelayanan. Kesempatan untuk bisa membangun jemaatnya. Pelayanan yang tidak terlihat terkadang itu yang menumbuh kembangkan pelayanan menjadi pendoa, doa kami. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, Timotius dan Silas membuktikan mereka adalah orang-orang yang melayani Tuhan. Mereka bukan menjadi batu sandungan, tapi mereka menjadi jembatan sukses orang lain. Ya, pelayanan itu, pelayanan saya dan saudara itu harus menjadi jembatan yang mengantar orang lain menjadi apa? Menjadi sukses di dalam Tuhan. Semakin mengasihi Tuhan, semakin mengasihi pelayanan, semakin bertumbuh dalam kebenaran. Itulah pelayanan saya dan saudara. Kalau jadi batu sandungan itu apa batu sandungan? Saudara tahu batu, saudara jalan ke sandungan, itu batu sandungan. Jatuh, siapa yang naruh batu ini tadi? Siapa yang naruh? Itu batu sandungan. Tapi kalau menjadi pelayan di dalam jemaat, kita harus menjadi bagaikan yang sedang mengantar. Dalam dialog imajiner, terkadang kita bertemu dengan pelayan Tuhan di daerah-daerah terpencil, di kota-kota kecil. Ketika mereka duduk, mereka akan membayangkan puji Tuhan. Jemaatku yang aku didik, yang aku gembalakan, mereka pindah ke kota-kota yang lain. Dan aku dengar dari media sosialnya, dia menjadi pelayan Tuhan di sana. Jadi guru sekolah minggu, jadi penginjil, jadi panitia ini, panitia itu, wah senang. Meskipun kadang-kadang dia tidak kecipratan berkatnya, ya. Lupa kadang-kadang sama gembalanya di kota yang terpencil itu. Dan gereja besar itu senang kalau puji Tuhan, ayo datang gitu. Yang gereja yang digembalakan oleh gembala sidang yang di kota kecil ini menunggu-nunggu kapan transferannya gitu ya. Tapi enggak, pelayan Tuhan selalu mendoakan, wah puji Tuhan, hartanya adalah di mana orang-orang yang digembalakan itu dia pergi ke tempat yang lain, entah tugas, entah pindah rumah, entah urusan apa, dia menjadi orang yang baik di sana, orang yang mendukung pekerjaan Tuhan di sana. Jemaat yang dikasih Tuhan, saya dan saudara adalah harta rohani di dalam sebuah jemaat lokal. Kenapa? Karena kita adalah orang-orang yang mengenal Alkitab. Karena kita adalah orang-orang yang percaya, mengasihi Tuhan. Dan karena saya dan saudara adalah orang-orang yang giat dalam penata layanan di dalam jemaat. Apakah kita mau bertekad pagi hari ini menjadi anggota gereja yang mengenal Alkitab? Percaya Tuhan, melayani Tuhan. Amin. Puji Tuhan, mari kita berdoa bersama. Bapa di surga, penjelasan firman-Mu sudah kami dengarkan. Inilah yang menjadi bagian kami, menjadi pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang sangat memberkati kita semua. Amin. Kiranya firman Tuhan tidak berlalu begitu saja, tapi mari kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari.
kita akan merespon firman Tuhan dengan pujian, Aku punya Tuhan yang besar. Maleakhi 3 ayat yang ke-10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam.
Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Untuk mengedarkan kantong persembahan nanti akan didengarkan oleh Bapak Bastian. Kantong persembahan ada 2, yang merah untuk persembahan gereja, yang putih untuk sosial. Dan untuk perpuluhan bisa maju, dan untuk sosial juga ada jemaat bisa maju ke depan. Doa persembahan akan dipimpin oleh Ibu Tini Iska. Mari kita satu doa. Mengucap syukur terima kasih Bapa untuk berkat-Mu pada hari ini. Kami bisa berkumpul dan beribadah di tempat ini. Bapa, pada saat ini anak-anak-Mu akan memberikan persembahan Bapa. Kiranya anak-anak-Mu Engkau berkati Bapa. Engkau berkati pekerjaannya, berkati usahanya Bapa, agar mereka berhasil. Dan persembahan ini Bapa kiranya berkenan di hati-Mu dan menjadi membesarkan gereja-Mu di tempat ini Bapa. Terima kasih Bapa. Doa ini kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. bakti kami sudah selesai dan saatnya kami akan menjalani kehidupan kami 1 minggu ke depan.
pada saat kami keluar dari pintu rumahmu ini, kiranya Engkau menyertai dengan berkat damai sejahtera sukacita. Dimanapun kami berada dengan segala aktivitas kami, mohon Engkau yang menopang kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah. Kiranya berkat yang bersumber dari Allah Bapa di surga, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang sampai Maranatha. Kami menutup kebaktian pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat